Oke, hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Nissan Terrano, SUV dari Nissan yang kita tahu itu merupakan SUV yang mewah pada masanya. Kemudian mobilnya orang-orang kaya. Dan di samping saya sudah ada Nissan Terrano tapi dimodifikasi off-road proper dan mesinnya di swap diganti dengan mesin diesel. Nah, seperti apa mobilnya? Biar lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai. Nissan Terrano spek off-road Grand Road tahun 2002. Yeah, love, yeah. You must walk on water cause I'm drowning and you made it. Met you on the corner, first in love, it was payday. Candy colored nails, match the candy coated bands. I needed your contact, my eyes bugging out my head cause you hot as shit. Nah, I just she African. Not no bottom, top notch out of here. Love me like I love myself, love it when she smile at me. White teeth with a heart of gold, and I'ma put a diamond in it. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di samping saya sudah ada Nissan Terrano. Dia basicnya tipe Grand Road. Tuh di situ ada tulisannya Grand Road tahun 2002. Yang mana mobil itu pada waktu masih standarnya, saya tahu banget karena itu punya teman saya sendiri. Itu benar-benar full original, masih kinis-kinis, masih bagus banget. Nah, kemudian emang sebenarnya kalau suka mobil ori sih sayang ya dibuat off-road sampai dimodifikasi ekstrim seperti itu. Tapi yang punya memang pengen Terrano itu jadi mobil off-road. Jadi sebelumnya punya Suzuki Jimny atau Katana, kemudian pengen mainan baru, beli Terrano yang masih full ori, kemudian dimodifikasi menjadi spek off-road. Dan itu mobil ubahnya udah banyak. Terrano sendiri itu, kalau yang belum tahu, dulu ada Terrano Spirit yang paling bawah, kemudian Spirit S1, S2, S3, saya nggak tahu, mungkin itu mobil kuliah kali atau gimana. Dan di atasnya ada Grand Road, sama yang paling atas atau paling mahal itu Kings Road. Nah, itu yang Grand Road. Dan oke, dari depan dulu tuh, itu pasti bumpernya udah di custom pakai bumper besi supaya bisa bawa winch-nya itu dari Warn. Nah, winch dari Warn, dan kemudian di bawahnya juga ada dek besinya pastinya. Nah, untuk lampunya itu diganti. Oh ya, grillnya juga diganti ya, itu grillnya diganti, bukan bawaan aslinya. Kemudian lampunya itu udah LED di depan, kemudian itu lampu sennya sampai lampu senjanya juga LED. Nah, untuk di atasnya itu juga sudah ada LED bar di situ. Dan nanti kalau ke sana akan saya jelaskan lagi. Nah, cuman kayak yang tadi saya bilang, mesinnya udah diganti mesin diesel. Saya buka dulu kap mesinnya. Nah, itu mesin, bentar, karena mobilnya tinggi banget, jadi, aduh, bentar, panas, dan itu selain tinggi juga berat, dan kayaknya saya nggak nyampe, aduh panas, oh nyampe bisa, Nah, di situ ada peredam, dan itu peredam bawaannya Terrano ya. Itu mesin pakai mesinnya Isuzu D-Max yang generasi pertama, yang kode bodinya kalau nggak salah RA atau RC. Dulu namanya D-Max Rodeo, dan itu kapasitas mesinnya 3000 cc, 4 silinder. Pastinya dia udah common rail, kayaknya setahu saya dia udah common rail, tapi yang pasti itu ada intercooler di atas dan juga ada turbonya. Kalau nggak salah kode mesinnya itu 4JJ1 untuk yang mesin 3000 cc itu, karena yang sebelumnya 4JH1 itu turbo belum common rail. Kalau yang udah common railnya itu 4JJ1. Tapi yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tenaganya sendiri sih nggak begitu besar, sekitar 146 atau 145 HP-an. Torsinya hampir 300 Nm, 294 Nm. Nah, yang mana dia sendiri untuk radiatornya itu udah diganti pakai punyanya Mitsubishi Canter, karena supaya lebih aman dan lebih dingin mesinnya, mengingat mesin itu juga panas banget. Serta untuk transmisinya itu dia pakai transmisi 5 speed punyanya. Transmisi 5 speed itu yang dipakai, bentar saya lihat contekan dulu bentar ya. Oh,
transmisi 5 speednya itu sama transfer case-nya punyanya Chevrolet Trooper atau Chevrolet Trooper yang tahun 90-an yang kotak itu. Dan perpaduan mesin sama transmisinya harusnya sih enak kalau dibawa off-road ataupun jalan harian biasa gitu ya, karena itu memang dua-duanya terkenal kuat, bandel, apalagi mesin Isuzu itu bandel banget, tahu sendiri lah Panther dipakein biosolar jalan ratusan ribu kilometer aja udah gak ada masalah sama sekali. Dan dia tetap pakai AC karena konsepnya itu mobil keluarga dan juga dipakai camping, selain juga off-road, sering touring juga. Mobil itu habis dipakai touring ke Dieng sama Bromo, jadi sorry kalau agak kotor mobilnya. Dan dia oh ya, dia itu gardanya di bawah itu pakai open filter ya dia. Kemudian di situ ada Bosch. Oh, belum common rail, sorry. Jadi dia masih pakai Bosch pump. Itu bawaannya Mitsubishi. Nah, gardan bawahnya itu pakai punyanya Toyota FJ40 atau hardtop. Sedangkan rem cakram depannya itu udah diganti remnya, itu pakai punya Toyota Hiace. Nah, kalau mau lihat dengar suara mesinnya ya, bentar saya starter dulu. Kuncinya, jadi kuncinya masih aslinya Terrano, ada tulisan Nissan kayak gitu. Nah, itu suaranya mesin-mesin Isuzu itu emang gemertaknya tuh garing banget ya, jadi emang kedengeran. Pastinya enak kalau dipakai bawa jalan. Nah, nanti akan kita coba bawa jalan tapi nggak off-road ya, karena saya bukan off-roader, ke jalan aspal biasa aja. Nah, di bagian samping itu kelihatannya tinggi saya 170 dan saya nggak ada apa-apanya. Itu mobil memang tinggi banget, apalagi ditambah peralatannya camping di situ. Itu BTW itu owning ya, jadi kalau dilepas nggak akan saya kasih lihat juga ya, karena gulung-gulungnya lagi itu emang agak ribet dan susah. Itu kalau dilepas itu bisa ke situ dan ke bawah. Nah, kita bisa pakai kursi di situ, ngopi-ngopi cantik atau ngeteh-ngeteh gembira gitu ya. Rasanya tuh enak banget kalau di pegunungan gitu, kalau yang suka di pegunungan ya. Dan kemudian itu peralatan campingnya udah ada lengkap di atas. Tadi di situ ada LED bar. Nah, tadi saya lupa jelasin, di situ tuh ada bulat panjang, itu tangki air, kapasitasnya tuh saya lupa, kayaknya sekitar 20 atau 30 literan itu ya. Dan ada kerannya, ntar kalau mau butuh air bisa dari situ. Nah, oke, dari samping dulu. Velgnya sendiri dia pakai bedlock ring 15, bannya pakai GT radial Savero MT, dia pakai ban profil tahu kayak gitu, jadi mati rain. Nah, untuk shock breakernya yang depan itu pakai Procom, jadi Procom tapi dia nggak ada settingan adjustable-nya. Kalau yang pernya itu kata pemiliknya pakai di custom pakai pernya Peugeot. Saya lupa nggak tanya Peugeot apa, tapi yang 11 ulir katanya. Nah, itu pastinya akan rasanya empuk ya, karena pakai pernya Peugeot, tapi dikombinasikan dengan shock breaker itu nanti kita coba aja jalan gimana rasa berkendaranya. Dan kalau kita lihat ke bawah lagi, di situ sudah ada arm. Jadi arm bawahnya itu pakai punya Toyota Land Cruiser, kayaknya Land Cruiser VX80 deh kalau kayak gitu tuh. Itu pakai, atau VX100 ya kalau kayak gitu itu. Dan itu footstepnya pastinya kuat banget. Nah, karena footstepnya itu dari besi. Nah, tuh kuat banget. Dan Terrano itu kan emang warna aslinya hitam, cuman itu di stiker jadi doff ya. Itu pintunya aja berat, kualitasnya itu nggak kaleng-kaleng. Kalau pengen dengar suara pintunya kayak Mercy atau BMW, mobil-mobil Eropa yang lainnya, jadi dia emang mantep. Nah, dulu waktu barunya tuh saya pernah naik waktu ya sekitar tahun 2000-an lah. Waktu itu saya masih pakai seragam sekolah, lagi nakal-nakalnya ya. Dan kalau shock breaker belakangnya, opernya belakang itu sama dengan yang depan, Peugeot 11 ulir katanya. Tapi suspensi belakangnya itu dia pakai suspensi, sorry agak salah. Jadi suspensi depan itu
Nah, salah kan? Jadi suspensi depan itu dia pakainya Tech 9 adjustable 4 settingan. Suspensi depan itu, shock breaker depannya itu pakai Tech 9 itu atau Tech 9 adjustable 4 settingan, yang belakang yang pakai Procom. Nah, tapi pernya itu sama dengan yang depan dan remnya belakang masih originalnya Nissan. Seperti yang kita tahu, kalau yang udah pada paham, mobil Nissan tuh remnya enak-enak. Rasanya kalau direm tuh langsung set berhentinya gitu, enak banget dan nggak ngagetin. Nah, bukaan pintunya Honda HR-V terkenal nggak ada bukaan pintunya di situ, tapi Terrano udah dari dulu. Even Terrano yang sebelum seri Spirit itu, Terrano seri apa saya lupa, tahun 97 98-an udah ada bukaan pintunya di situ samping. Nah, tuh. Wow, suaranya mantep kan. Nah, yuk kita lihat belakangnya, karena variasi belakangnya itu ada audio dan sound systemnya juga. Nah, di belakang ban serepnya sendiri itu memang dikasih atau dibuat model gendong atau konde kayak gitu ya, supaya dia enggak karena tempat ban serepnya itu kayaknya tadinya itu berada di dalam situ, karena di bawah itu tangki bensin dan udah dikasih cover juga. Nah, gardan belakangnya itu originalnya Terrano, kemudian transfer case-nya sama transmisinya itu pakai Chevrolet Trooper. Nah, kalau dilihat tuh lengkap banget tuh masih ada kontainer box segala macam, itu lampu LED barnya yang nyorot ke belakang. Itu tadi yang saya bilang tuh tangki, dan itu ada tangganya, jadi kalau mau naik, nah tuh itu tangki air. Nah, kerannya itu ke situ, ada di bawah situ. Jadi kalau butuh air, buka aja kerannya, masih ada. Nah kan, masih ada airnya kan. Dikira ntar mobilnya kencing, padahal enggak tuh. Dan antenanya itu buat radio komunikasi kalau lagi touring, supaya bisa pakai radio komunikasi itu. Nah, itu bisa dibuka. Bentar. Oh ya, winch-nya itu yang belakang juga ada. Itu bisa dibuka. Nah, sorry. Nah, kayak gitu, dan itu kuat banget bahannya yang buat tempat ban serepnya itu. Dan ya, dan kalau yang belum tahu, Terrano itu sampai yang Serena paling baru pun dari Nissan ya, bisa dibuka cuman kacanya aja tapi dari dalam. Bentar, saya kasih lihat ya. Nah, jadi kalau nggak pengen buka sama pintunya, dia bisa dibuka kacanya aja. Itu harusnya ada hidrolisnya, tapi dia udah nggak berfungsi ya. Itu atau bisa juga sama, nah, sama pintunya juga, pintu bagasi belakangnya. Tuh. Jadi itu mobil emang dipakai buat hiburan. Semua audionya di situ, ada mereknya. Saya nggak di endorse sama merek apapun juga yang kelihatan di situ. Dan itu suaranya tadi saya coba enak banget, tapi saya nggak berani nyoba karena nanti takut ada copyright ya. Jadi ya dilihat aja lah itu. Memang teman saya pemilik mobilnya itu suka banget sama yang namanya audio, apalagi kalau udah lagu-lagu yang bikin melek gitu ya. Kalau pas ngantuk lagi perjalanan itu rasanya tuh sangat terhibur kalau lagi pakai itu mobil. Dan itu tinggi banget loh, mobilnya itu tinggi banget tuh, suspensi empuk yang belakang. Nah itu kenapa ban serepnya dipindah ke dalam. Nah, kita lihat jok tengahnya dulu ya, biarpun mobil off-road, karena sering dipakai touring sama keluarga, masih enak gak kapasitasnya buat orang dewasa kayak kita. Nah, Terrano sampai di jok tengahnya itu emang Terrano tuh standarnya paling belakang nggak ada joknya. Kalau yang belum tahu, itu cuma buat tempat ban serep sama bagasi. Joknya itu depan sama tengah, yang paling belakang emang nggak ada. Dari segala itunya ya, trim atau tipe serinya juga memang gitu. Dan itu masih orinya, itu standarnya banyak empuk loh. Di tengahnya ada bahan kainnya fabric dan ada warna-warninya gitu. Itu asbaknya standar lah punya Terrano. Tapi yang beda cara naiknya. Untung udah dikasih kayak gitu ya sama Terrano, sama Nissannya dulu. Karena dulu itu Terrano nggak tinggi banget ya, seukuran tinggi kayak CR-V lah. Cuman karena udah ditambah tinggi ya, pasti harusnya pegangan gitu. Kita pakai full stepnya tuh. Itu posisi nyetir saya, tinggi saya 170 cm
Dan dia tuh biarpun ada penggerak belakangnya ya, Terano kan memang dasarnya rear wheel drive, tapi udah diubah jadi 4WD atau 4x4. Itu tonjolannya itu nggak begitu tinggi. Dan kalau dipakai luar kota, itu joknya belakang itu kayak theatrical gitu, lebih tinggi daripada jok depan. Jadi enak. Tuh dipakai gitu tuh enak. Dan apa namanya? Udah nggak ada fitur apa-apanya lagi. AC-nya juga cuma di depan. Yang jelas joknya itu udah nggak bisa di reclining sandarannya. Dan udah paling itu dikasih TV tambahan aja sama yang punya mobilnya, dan masih enak lah, masih proper kalau dipakai buat jarak jauh, buat camping atau off-road touring gitu ya. Langsung aja kita pindah ke depan yuk. Nah di jok depan itu ya masih standarnya sama, banyak kayak tadi, ada speakernya juga. Dan kalau kita ke dalam, saya di situ nggak ada pegangannya, jadi caranya nah gitu. Wow, rasanya kayak mobil buat perang gitu ya, gede banget, tinggi. Dan itu bahannya tuh ya standar sih, empuk loh. Bahannya Terano tuh emang mobil mewah pada masanya, itu bahannya empuk-empuk loh. Tuh ada tempat penyimpanan juga, semuanya masih kok nggak bisa. Nah semuanya tuh masih standar, masih berfungsi dengan normal. Speedometernya juga standar, bensin, temperatur, kecepatan, RPM, odometer, dan kuncinya saya kantongin. Tuh kuncinya kayak gitu, masih standarnya Nissan pada masanya. Dan kalau dikontak, nah itu ada petunjuk rem tangan sama pintunya masih kebuka. Dan itu head unitnya aja yang masih diganti, itu pakai Kenwood. Tadi ada di belakang ada merek Rockford Force Gate juga, karena memang berkualitas banget suaranya. Hazard sama tombol defogger kaca belakang, udah cuma itu aja. Itu AC-nya puter-puteran, itu temperaturnya fan-nya itu sama temperaturnya puter-puteran juga. Itu ada satu sama dua itu buat winch depan sama winch belakang. Nah itu tombol-tombol untuk lampu light bar-nya di atas, kemudian dan segala macamnya. Cuma di situ ada kill switch, jadi kalau dipakai off-road mobilnya keguling, langsung aja diputer, itu semua aliran listriknya akan terputus dan nggak bisa di starter mobilnya. Itu untuk safety-nya juga ya. Dan kalau Terano tuh setirnya juga bisa di sorry udah agak berat tilt steeringnya, tapi nggak bisa teleskopik. Itu radio komunikasi, jadi itu radio komunikasi bukan strobo atau rotator. Itu untuk kalau lagi touring supaya bisa dipakai komunikasi antar mobil, karena biasanya touring kan banyak mobilnya tuh. Dan di situ ada permen, itunya masih bisa dibuka juga tuh. Udah bukanya cuma ke samping, bawahnya juga nggak bisa. Rem tangan, langsung aja kita coba mobilnya. Rasanya tinggi banget loh, dan itu audionya udah disetting juga ya. Kontak, koplingnya ringan, nggak begitu berat, kayak nyetir mobil Innova biasa aja, karena dia 5 speed. Starter mesinnya gemertaknya diesel itu udah kerasa banget. Tuh ada dikit suara siulan turbonya. Nah cus gitu. Yuk kita jalan yuk. Nah, saya sudah bawa Nissan Terano spek off-road yang tadi sudah saya jelaskan, dan rasanya tuh pengen ketawa sendiri. Mobilnya tinggi, gagah, besar, posisi nyetirnya tuh ya kayak Terano biasa ya, tapi loh, buat polisi tidur masih enak loh. Suspensinya, bantingannya tuh bentar loh, enggak yang keguncang banget loh. Artinya masih cukup nyaman juga kalau memang mau dipakai harian ya, kalau nggak pengen ribet parkir aja sebenarnya. Nah cuman nyetirnya tuh sebenarnya kayak Terano biasa, nggak yang ergonomis banget, tapi
dia tuh menang tinggi karena ya bannya, suspensinya udah diganti. Jadi kita tuh rasanya lebih pede, lebih percaya diri, apalagi itu mobil sering juga dipakai untuk touring ke Dieng, ke Bromo gitu ya. Artinya perjalanan luar kota dan bersama keluarga juga. Jadi ya memang dibuat senyaman mungkin gitu. Tapi tetap sangat proper kalau untuk dipakai di medan off-road. Nah, nanti kita coba gimana rasa performa mesinnya dan lain-lainnya. Tapi kalau buat posisi nyetirnya sendiri itu gagah. Mungkin kayak ya Land Cruiser 80 lah, rasanya hampir kayak gitu. Land Cruiser 80 yang banyak diganti ban 31 atau 33 gitu. Nah, saya udah di jalan raya. Ya memang mesinnya cukup lah kalau untuk dipakai di jalan raya. Performa mesinnya itu untuk daily use itu cukup enak juga. Dan seperti yang kita tahu, diesel itu torsinya gede, gas. Enak juga loh, beneran. Jadi mesin Isuzu D-Max yang dipakai itu karakternya itu bertorsi, jelas karena mesin diesel. Jadi hentakan bawahnya itu sudah kerasa dari putaran bawah. Dan itu kelebihannya kalau memang mobil untuk dipakai off-road ya, karena dia butuh torsi untuk nanjak, untuk jalan-jalan rusak gitu. Tapi dipakai jalan raya itu enak juga. Cuman biasanya karakter mesin seperti itu kalau di di putaran atas itu ya mulai ngerasa kekurangan tenaga aja gitu. Jadi ya memang nah kita coba lagi. Wow, suara turbonya aja kedengeran dari dalam. Nah, enak lah, hampir mirip kayak tenaganya VX80 atau Toyota Land Cruiser 80 series. Nanti kalau ada mobilnya kita bahas juga ya. Nah, di jalanan cor beton itu nah, peredaman suspensinya itu juga cukup nyaman, cukup empuk. Kemudian memang kalau stabil nggak usah dibahas, namanya mobil tinggi pasti ada limbungnya. Kayak tadi saya jalan segitu aja udah agak kerasa goyang-goyangnya. Apalagi kalau manuver di kecepatan tinggi jangan sampai deh, jangan coba-coba deh, karena memang mobil peruntukannya bukan buat itu. Dan itu mobil biarpun sering dipakai touring, luar kota, off-road, camping juga sekeluarga, tapi yang punya jelas naiknya pelan-pelan. Karena ya misalnya kenceng-kencengnya nggak yang sampai ngebut-ngebut banget gitulah ya. Kecepatan standar di jalan raya aja biarpun itu lewat tol, nggak melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Dan untuk kekedapan kabinnya sebenarnya Terrano tuh kedap, mobil yang kedap, peredamannya itu bagus. Tapi karena mesinnya udah diganti diesel, jadi ya gemertaknya dengeran sampai di dalam. Suara mesin dieselnya tuh nah cuman kalau udah di atas 1500 rpm atau 2000 rpm lah, itu spooling turbonya itu kedengeran. Nah itu yang tambah membuat kita menjadi lebih semangat lagi kalau pas lagi nyetir mobilnya. Nah kalau buat koplingnya sendiri nggak begitu berat, sama kayak koplingnya Innova Diesel. Innova Diesel yang pakai mesin 2KD, kemudian pindah giginya sama kayak Innova juga karena dia pakai tongkat yang panjang gitu. Kemudian feel steernya ya goyang-goyang gitu, mobil-mobil dengan ban besar gitu ya. Tapi ternyata getaran diesel mesinnya itu nggak sampai mengganggu kita, apalagi yang bergetar sampai ke kaki, sampai ke badan itu enggak loh. Jadi cukup ya ada halusnya juga, mungkin karena teknologinya ya yang dipasang yang sudah tersemat atau digunakan di mesinnya itu sendiri. Nah kemudian kalau konsumsi bahan bakarnya sih saya rasa sih nggak boros ya, karena kalau mesin itu setahu saya itu dalam kota itu 110 masih dapat, mungkin boros-borosnya 19 lah kalau jalannya lagi macet atau padat gitu. Dan mobil yang bisa dipakai camping, dipakai di belakang juga ada audio sistemnya, peralatannya di atas juga lengkap. Nah itu tentunya sangat menyenangkan kalau dipakai untuk
piknik atau jalan-jalan sama keluarga. Itu sih sebenarnya tujuannya mobil Terrano itu dibangun atau dibuat. Nah, saya udah coba mobil Terrano itu, lumayan, seharian saya pakai dan rasanya itu asik. Kenapa saya di situ biar tingginya nggak proper karena kelihatan pendek banget. Nah, itu mobil sebenarnya kalau buat kalian atau anda yang family man, pecinta keluarga, punya mobil yang basicnya aja udah nyaman, Terrano-nya sendiri aja udah basicnya mobil nyaman, kemudian pengen dimodifikasi off-road yang proper, dipakai buat camping, dipakai jalan-jalan, touring, mau naik gunung ke perkebunan, atau cuma sekedar dipakai daily ke kantor atau aktivitas kerja setiap hari, itu mobil emang pas banget, apalagi didukung dengan part. Jadi kalau mau dipakai harian, oke. Tahu-tahu ntar ada yang ngajak off-road, ngajak touring, naik gunung, camping atau segala macam, langsung berangkat. Jadi nggak pakai mikir. Itu mobil memang sangat pas dan cocok lah. Cuman kalau untuk beban pajaknya, kayaknya itu mobil itu pajaknya sekitar 1 jutaan deh setahu saya, itu mobil ya. Cuman karena saya tadi lupa nggak tanya sama apa namanya teman saya, STNK-nya kebawa sama dia lagi, ya udah. Dan buat yang punya mobil yang sama atau Terrano standar atau mobil off-road apapun, apalagi yang udah di swap engine diesel, dimodifikasi proper off-road seperti itu, bisa terus kolom komentar di bawah, kita share pengalaman sama-sama. Atau untuk para pecinta Nissan Terrano juga silahkan, pecinta mobil off-road juga silahkan, yang suka adventure, touring, dan camping segala macam, terus kolom komentar di bawah, kita belajar dan sharing pengalaman sama-sama. Saya juga mohon maaf karena saya bukan off-roader, jadi nyobanya di jalan aspal biasa. Kalau ada yang salah, benerin aja di kolom komentar. Nanti kalau pas sempat akan saya balas. Oke, sekian video dari saya tentang Nissan Terrano spek off-road, serinya Grand Road ya, tahun 2002. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial, klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Terrano spek off-road.